Pemirsa, salah satu prioritas dari janji Presiden Prabowo Subianto adalah program swasembada pangan yang ditargetkan bisa tercapai dalam 4 tahun. Inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih, terutama bagi Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang dipercaya untuk ketiga kalinya menjabat sebagai Menteri Pertanian. Bagaimana strategi Jitu Mentan dalam merealisasikan program ambisius Presiden dan bagaimana kiprah Amran Sulaiman? Berikut kita simak wawancara Arneta Butar-Butar dengan Menteri Pertanian. Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali melantik Amran Sulaiman untuk mengemban jabatan sebagai Menteri Pertanian. Dan berulang kali dalam pidatonya Prabowo Subianto mengucapkan swasembada pangan untuk Indonesia yang bisa dicapai dalam 4 tahun. Dan untuk mengetahui target pembangunan di Kementerian Pertanian sendiri sudah bersama saya Pak Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman. Halo Pak, ini kan kemarin Pak Prabowo berulang kali mengucapkan terkait swasembada pangan ditargetkan dalam waktu 4 tahun. Nah, Bapak juga sebelumnya sudah menjabat sebagai Menteri Pertanian dan sekarang kembali menjabat. Apakah target tersebut realistis, Pak? Nah, tanggapannya seperti apa, Pak? Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kepercayaan diberikan pada kami. Itu kami ucapkan terima kasih terhingga. Kalau swasembada, kami penekanan beliau, kita harus swasembada dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya. Beliau berikan target 4 tahun. Insya Allah kami akan berupaya keras mencapai target itu 4 tahun. Bila perlu sebelum 4 tahun. Oke, berarti itu targetnya bisa lebih cepat. Targetnya lebih cepat dari target Pak Prabowo. Oke. Insya Allah. Insya Allah. Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit nih Pak ke pemirsa, kira-kira program unggulan seperti apa yang udah digaris besari di kabinet Prabowo Subianto ini? Kalau sektor pertanian, yang pertama adalah swasembada. Itu mutlak. Kami sudah membuat blueprint 2025-2029. Itu sudah selesai. Kemudian yang kedua adalah sektor perkebunan. Semua komoditas unggulan kita berorientasi ekspor yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani, kita bantu, kita support dengan bibit, pupuk dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah ada pangan bergizi. Kita sebut dulu pangan lestari. Di rumah tangga, tanam cabai apa dan seterusnya. Ini kita juga akan perhatikan. Kemudian berikutnya adalah peternakan. Peternakan ini kita dorong pihak swasta untuk investasi, khusus untuk sapi perah dan sapi untuk sapi potong. Dua-dua kita dorong sektor swasta, karena APBN kita kan terbatas. Nah, kemudian B50 kita dorong, pengusahanya ada 23-24 perusahaan. B50 kita kejar sesuai perintah arahan Bapak Presiden. Insya Allah kita sudah susun, kita sudah sepakat para pengusaha 2025 Januari itu sudah masuk B40. Insya Allah mudah-mudahan 2025 paling lambat 2026 sudah B50 jadi kenyataan. Oke, berarti sektor-sektor tersebut tadi seperti swasembada sudah ada blueprint, petani dan juga sektor swasta dan masih banyak lain segala macam ya. Tapi terkait cuaca, ini juga kerap kali menjadi permasalahan khususnya bagi petani, Pak. Apakah Kementerian Pertanian sendiri ini sudah menyiapkan skema seperti itu untuk pengamanan terkait cuaca? Kalau kemarin itu ada La Nina dan juga itu juga El Nino itu juga memberi dampak besar kepada petani kita. Apakah ada solusi dari Kementerian Pertanian seperti itu, Pak? Jadi solusi cepat untuk menghadapi climate change ini, El Nino, dampak dari El Nino dan La Nina itu, pertama adalah pompanisasi. Pompanisasi tujuannya adalah daerah-daerah upland yang biasanya tanam 1 kali bisa jadi 2 kali, 3 kali. Kita pompanisasi seperti Sungai Begawan Solo, kita pompa airnya. Sungai Musi, Berantas dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua optimalisasi lahan. Lahan rawa yang biasa produksi 1 kali jadi 2 kali, 3 kali dan produktivitasnya 2 ton. Bagaimana bisa naik menjadi 5 ton minimal. Nah, ini mengantisipasi yang bencana alam
El Nino tadi. Terakhir, hat-trick menjadi Menteri Pertanian sudah 3 kali menjabat. Mungkin harapannya sebelum beranjak ya Pak ya, mungkin harapannya di masa jabatan yang sekarang sudah hat-trick nih Pak, sedikit boleh Pak. Jadi gini, setiap detik adalah takdir. Saya bukan siapa-siapa. Takdirlah mengantar kami ke sini. Kami bukan siapa-siapa. Kami dari desa terpencil, dari kaki gunung, berkarir. Dulu saya PPL. Jadi dari PPL dalam kurun 15 tahun kami ditakdirkan jadi menteri. Oke Pak. Dan gaji saya PPL itu saya masih ingat Rp125.000 per bulan. Dari sana kami berangkat. Jadi Berarti dari terus bawah kemudian sekali sampai bisa sampai saat ini ya Pak saat ya. ini. Berarti takdir. Takdir tidak pernah tertukar. Betul, baik. Oleh karena itu kerja ikhlas saja. Oke. Manajemen kalbu, gunakan kalbu. Manajemen kalbu, siap. Gunakan kalbu untuk bekerja. Siap. Alam akan memberikan yang terbaik. Siap. Selamat Bapak atas Makasih. pelantikannya dan Ya. semoga amanah Bapak. Amin, amin, amin. Sukses Aku selalu. jalan Terima ya. kasih Bapak. Yuk. Itu dia tadi wawancara bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan diharapkan segala kinerja ataupun target yang sudah dicanangkan atau sudah digaungkan dari Kementerian Pertanian dan didukung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ini bisa terlaksana dan target swasembada 4 tahun ini bisa segera tercapai. Dari Jakarta, Arneta Butar-Butar, Joy ID Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.